Naam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad. Sanastamir, ya, kita akan melanjutkan ad-darsa pelajaran al-amsi, ya, kemarin. Waqad wasolna, ya, kita telah sampai fi harfi jar rokmu rokom berapa ini? 9 ya, insyaallah. At-tasi'ah. Wahya al-kafu. Al-kafu. Oh, sebentar. Udah keras kah sekarang? Suara Ana udah jelas? Udah jelas tuh ada. Alhamdulillah. Al-kaf. Ketika kita bilang al-kaf, maka dia adalah muannas. Al-alifu, al-ba'u, at-ta'u, as-sa'u, huruf-huruf hijaiyah semuanya adalah muannas. Al-kaf yang dimaksud di sini adalah ka, yang artinya adalah seperti, ya. Artinya seperti. Misal, contoh Aliyun. Ali, ya, nama orang di sini Aliyun. Dia ditanwin. Ya, dia ditanwin. Kal asadi, seperti seekor singa. Kal asadi. Ali seperti seekor singa. Mungkin di sini yang dimaksud adalah keberaniannya. Ya, keberanian si Ali ini seperti singa, atau mungkin kepemimpinannya. Ya, berarti si Ali ini berjiwa pemimpin, yaitu tegas, berani. Sebagaimana Hamzah radhiyallahu anhu. Ada yang berani ngi'rab di sini? Ali apa, Al-Kaf apa, Al-Asad apa? Coba silahkan. Tafadholi, yang berani mengi'rab lengkap. Ali, Al-Kaf, Al-Asad. Coba Anda lihat siapa yang udah datang. Oh, Dek Novi belum datang ya. Masya Allah. Mbak Elo Lailiyah. Ahlan. Kemudian di sini ada Uhti Garnis, Mbak Niyah Mustami'ah, Toyib. Ya, baru 3 yang hadir. Coba Uhti Garnis. Ali di i'rab. Ali mubtada marfu'un di dhammah li'annahu isim mufrad. Isim mufrad. Baik. Kaf harfu jarrin mabniun li Mabninya di atas tanda apa? Lihat. ala fathi ala fathi. Ya, terus Apa ya? La sama kayak kemarin loh. iya. La mahallahu
minal i'rab. Ya. La mahalla lahu minal i'rab atau la mahalla laha minal i'rab. Kenapa la mahalla laha? Karena tadi sudah Ana sampaikan bahwa al-kaf ya untuk huruf hijaiyah dia dihukumi muannas ya. Adapun kenapa la mahalla lahu? Karena yang dimaksud di sini adalah ka. Ka sudah jadi ini ya. Kita boleh menyebutnya al-kafu harfu jarrin atau ka harfu jarrin. Boleh dua-duanya ya. Boleh al-kafu harfu jarrin atau ka harfu jarrin. Al-asad? Al-asadi isim jarun Isim wa majrurun. Isimnya isim majrurun wa alamatul apa ya? wa alamatu jarrihi Jarihi di kemarin wa alamatul jarihi ini. Kelihatan kan? Kelihatan ya? bi kasroh Al-kasratu gitu ya. al-kasroh Boleh gini. Wa alamatu jarrihi al-kasratu ya atau ya ismun majrurun bil kasroh. Ismun majrurun bil kasroh. fil bil Gimana? bosan kurang kedengaran fil atau bil Bil ba bil ba kasroh ya bil kasroh. Kemudian ismun majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu adz-dhahirah az-zahirat li'annahu kenapa dia jernya dengan kasroh? Li'annahu karena dia adalah isim mufrad mufrad ya, ismun mufradun. Kemudian al-jar wal majruru ini ya maksud ana ini kal asadi. Nah, di i'rab coba ganti. Mbak Ella mau mencoba? Ayo, ya. Kal asadi gimana? Belum berani sana Afwan. Oh ya, toyib, labas. Kal asadi al jaru wal majruru ya. Sibuhun jumlah ya, sibuhu jumlatin. Ya, boleh katakan sibhul jumlati atau sibuhu jumlatin fi mahalli raf'in khobar ya, khobar dari mubtada ali. Anda tulis di sini ya. Al asadi al jaru wal majruru sibhul jumlah jumlah fi mahalli ada tasdidnya ya, fi mahalli raf'in khobarul mubtada atau khobarun.
Nah, terus khobarul mubtada ya. Mubtada. Ya. Al-asadi al-jaru wal majruru, yang dimaksud al-jaru di sini adalah huruf kafnya. Kemudian yang dimaksud dengan al-majruru adalah al-asad. Maka siful jumlah al-jaru wal majruru yaitu kal asadi, dia adalah siful jumlati fi mahalli raf'in. Ya, fi mahalli raf'in, menempati tempatnya si rofa, ya, menjadi khobarul mubtada. Ya, kalian boleh dibolak-balik. Ya, boleh ngomong kal asadi fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Ya, gitu juga boleh. Intinya dari i'rab adalah kita tahu kenapa apa dan kenapa dia seperti itu. Misalkan ini tadi ya. Kal asadi. Ya. Kal asadi. Di sini adalah jumlah ismiyah. Aliyun kal asadi, dia adalah jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti harus ada mubtada, harus ada khobar. Mana mubtada? Mubtada adalah isim yang ma'rifat, yang biasanya jatuh di awal jumlah, yaitu si Ali. Maka si Ali ini menjadi mubtada. Kalau mubtada berarti dia harus dibaca rofa. Paham ya? Dia harus dibaca rofa. Kemudian Ali, dia adalah isim yang mufrad, isim yang jumlahnya 1. Kalau isim jumlahnya 1, maka rofanya dengan dhammah. Ya, dengan dhammah. Maka kita dhammahtain di sini aliyun. Kenapa kok di dhammahtain, kok bukan aliyu saja? Ya, karena Ali ini yang pertama dia tidak ada alif lamnya. Dia adalah sebuah nama. Ya. Dan dia tidak di doma saja seperti aliyu karena dia bukan mamnu minas sorfi. Ya. Karena dia bukan isim yang mamnu minas sorfi. Ya. Kalau namanya dirubah menjadi aliyah, kasih tak marbutoh, maka dia nanti menjadi mamnu minas sorfi. Aliyatu. Bukan aliyun lagi. Kenapa? Karena nama yang diakhiri dengan tak marbutoh, ya, dia adalah mamnu minas sorfi. Ya, mamnu minas sorfi, tidak boleh ditanwin. Baik. Yang aliyun sudah selesai kita i'rab. Ya, dia menjadi mubtada. Kemudian yang kalau dia mubtada berarti harus ada khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah ya isim yang menjelaskan tentang si mubtada. Dan khobar ini jika dia disembunyikan maka makna mubtada kurang sempurna. Ya, misalkan kita tutup kata kal asad, maka di situ cuma ada aliyun. Ali. Ketika kita ngomong Ali, maka orang yang mendengar tidak akan memahami apa maksud dari ucapan kita. Maka kal asadi ini dia harus menjadi khobar, ya, karena dia tidak boleh dihilangkan. Kalau dia menjadi khobar, ya, khobar itu adalah isim yang rofa, maka kal asadi ini harus rofa. Rofa itu domah gitu ya, cara gampangnya adalah domah. Namun di sini ternyata dia tidak bisa didomah. Kalau sesuatu yang harus didomah, namun kemudian dia tidak bisa didomah, maka nanti i'rabnya adalah fi mahalli. Ya, dia tidak bisa dirofa, namun dia hanya fi mahalli, menempati kedudukannya si rofa ini. Paham ya? Kemudian kita lanjutkan. Ya. Kal asadi. Ya, dia tadi udah fi mahal. Fi mahal apa? Fi mahali raf'in. Kenapa kok fi mahali raf'in? Karena dia menempati kedudukannya si khobar. Si khobar itu harus rofa. Ya, anak ulangi. Khobar itu harus rofa. Ya.
Kemudian khobar itu bisa terbuat dari beberapa macam. Yang pertama adalah isim zohir, ya. Kemudian yang kedua adalah sibhul jumlah. Ya, sibhul jumlah. Sibhul jumlah itu bisa terdiri dari huruf jar dan majrurnya atau dari dzaraf dan madzrufnya. Ya, dzaraf dan madzrufnya atau mudhofun ilaihnya. Ya, yang di sini kal asadi al-kaf di sini adalah huruf jar. Kalau ada huruf jar, maka isim setelahnya adalah isim majrur. Kalau isim majrur, maka al-asad harus dikasroh. Kemudian dilihat, apakah nanti kal asadi atau kal asada? Ya, kita lihat, apakah dia ini adalah mamnu minas sorfi? Tidak. Ya, al-asad dia adalah isim mufrad biasa. Maka kita kasroh. Kemudian pertanyaannya, kenapa kok bukan kal asadin? Karena kata al-asad dia sudah ada alif lamnya, maka tidak boleh ditanwin. Menjadilah aliyun kal asadi. Mafhum ya, insya Allah ya. Apa terlalu muser-muser? Baik, kita lanjutkan. Ya. Yang ke-10. Wawul qasam. Ini adalah huruf-huruf untuk sumpah. Ya, untuk sumpah. Harful qasam. Wawul qasam di sini wa, misal wallahi, demi Allah. Inna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Ya. Sesungguhnya Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya. Kita iro. Al-waw di sini dia adalah harful qasam atau kita disebut di sini disebutkan juga sebagai huruf jar. Kenapa disebut huruf qasam? Karena dia bermakna sumpah yang artinya demi. Kenapa disebut dengan huruf jar? Karena dia itu mengejarkan isim setelahnya. Maka kita baca wallahi, bukan wallahu atau wallaha. Ya, dia mengejarkan, ya, membuat isim setelahnya menjadi kasroh. Mabniyun alal fathi, dan dia mabni di atas tanda fathahnya. Ya, la mahallalah minal i'rab. Ya, dia tidak ada kedudukannya dalam jumlah ini karena dia hanya sebagai huruf. Allahi. Allahi. Dia adalah isim ma'rifat yang paling ma'rifat. Ya. Allah adalah isim ma'rifat yang paling ma'rifat. Ismun majrurun bil kasrah atau wa alamatu jarrihi al kasratu li'annahu ismun mufradun. Ya, dia adalah isim mufrad dan yang paling mufrad karena Allah itu Maha Esa. Inna, ada yang ingat inna kemarin? Huruf apa ini? Masih ingat ya ketika kita membahas tentang inna wa tuha, ya, inna dan saudaranya, ya, kemarin tentang apa namanya? Tentang isim dan khobar inna. Masih ingat ya? Apa fungsinya inna? Fungsi dari inna merofakkan siapa dan menasobkan siapa? Ya, bisa dilihat di contoh di sini ya. Inna Muhammadan. Alhamdulillah sudah diharokati ya kitabnya. Berarti dia adalah menasobkan isimnya. Ya. Menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Berarti dia adalah harfu taukidin wa nasbin. Ya, kenapa dia disebut dengan harfu taukid? Karena dia artinya itu menguatkan sesungguhnya.
Ya, artinya sesungguhnya. Kenapa dia disebut dengan harfun nasbin? Karena dia menasabkan isimnya. Mana isimnya? Muhammadan. Isimnya adalah Muhammadan. Maka Muhammadan di sini ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah li'annahu ismun mufradun. Ya, nanti yang ketinggalan bisa diulang lagi rekamannya ya, insya Allah. Kemudian di sini abdu. Ya. Abdu di sini dia menjadi khobar inna, bukan Abdullah. Yang menjadi khobar inna hanyalah kata abdu. Khobaru ina, dia menjadi khobarnya si ina, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah li'annahu ismun mufradun wa huwa mudhaf, ya, dan dia di sini sekalian menjadi si mudhaf. Kalau dia menjadi mudhaf, maka isim setelahnya menjadi mudhafun ilaihi. Allahi, Abdullahi, Allahi, di sini dia menjadi mudhafun ilaihi, ya, majrurun bil kasrah au wa alamatu jarrihi al kasratu li'annahu ismun mufradun. Al wawu di sini harfu atfin, dia adalah huruf atof, ya. Insya Allah akan kita pelajari, sudah kita pelajari malahan ya, ketika kita membahas wawu ma'iyah, ya, wawu atof sama wawu haliyah. Ingat ya, yang sudah belajar. Nah, yang belum belajar nanti bisa minta linknya ke Ana ya. Udah ada linknya juga tentang wawu atof, wawu haliyah, dan wawu ma'iyah. Di sini dia menjadi wawu atof, ya, kata gabung, ya, kata gabung dan artinya dan, ya, dan. Rasuluhu, ya, rasuluhu. Kenapa dibaca rasuluhu bukan rasulihi au rasulahu? Ya, karena dia atof, ya, dia atof, ya. Rasulu di sini menjadi atofun, ya, dia menjadi isim atof. Atof kemana? Atof ke abdu, ya. Kita udah belajar tentang atof, ya, naat dan sebagainya, pengikut isim marfuat, ya. Insya Allah akan kita ulas lagi ketika kita membahas barengan tentang at-tabi', ya, pengikut isim yang nasab sama yang majrur, insya Allah nanti. Ini kita tinggalkan ya. Intinya di sini dibaca rasuluhu, ya, dia menjadi atof karena jatuh setelah wawu atof. Kemudian alha, ya, hu di sini dia menjadi mudhofun ilaihi. Kemudian yang ke-11 taul qasam, ini sama. Ya, dia disebut dengan harfu jar karena dia mengejarkan, disebut dengan harfu qasam karena dia bermakna sumpah. Tallahi, ya. Tallahi, ini tanya pendek ya. Namun karena bersama dengan Allah menjadi tallahi, ya, demi Allah. Artinya sama dengan wallahi. Inna syaitana, sesungguhnya syaiton itu. Dilihat di sini ada alif lamnya. Kalau ada alif lam marifat, maka maknanya ditambahkan, terjemahannya itu, ini, tersebut, atau intinya yang makrifat, ya, sudah jelas siapa si syaitan ini, ya. Maka diartikan sesungguhnya syaitan itu lakum. Lakum di sini bagi kalian aduwwum mubin, ya, aduwwum mubinun, musuh yang nyata. Baik, kita i'rab. Ta'u harfu jarrin wa qasam mabniyun alal fathi, ya, la mahalla lahu minal i'rab. Allahi ismun majrurun, ya, li'annahu masbukun bi harfu jarrin, tak tadi. Wa alamatu jarrihi al-qasratu adh-dhahiratu li'annahu ismun mufradun.
inna harfu taukidin wa nasbin, ya. Mabniyun alal fathi, ya, karena inna bukan in. La mahalla lahu minal i'rab. Kemudian asyaiton dia adalah isim inna, mansubun bil fathah adz-dzahirah di annahu isim mufrad. Lakum, nah lakum di sini, ya, lakum, la di situ, ya, dia adalah sebenarnya juga huruf jar, ya, namun di sini, ya, kumnya ini tidak kelihatan jarnya karena dia adalah isim domir yang mabni, ya, tidak bisa menjadi lakim, tidak bisa, ya, tetap lakum, ya. Dan jar wa majrurun, ya, jar wa majrurun di sini, ya, apakah dia menjadi khobarnya ina atau hanya sebagai tambahan? Nah, untuk mencari tahu, kita tutup kata lakum, kita tutupi pakai jari kalian, kemudian kita artikan, demi Allah, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Sudah paham? Kalau ini saja sudah paham belum dengan maksud perkataannya? Kalau kalian sudah paham, maka berarti lakum di sini dia bukan khobar. Dia hanya sebagai tambahan saja. Ya, sebagai tambahan. Seperti ketika kita ngomong, ayah memberikan hadiah untukmu. Afan, kurang tepat, ya. Ayah membeli sepatu untukmu. Ketika kita tutup kata untukmu, kita hapus, maka cuma ayah membeli sepatu. Ayah membeli hadiah. Insya Allah kita sudah paham. Oh, berarti ayah membeli hadiah, ya, iya. Sudah paham? Maka untukmu di situ adalah hanya tambahan saja, ya, bukan inti dari pokok kalimat. Nah, berarti kalau dia lakum di sini dia bukan khobar, maka kita cari khobar yang lain. Nah, coba kita tutup kata aduun. Nah, aduun kita tutup. Ya, demi Allah, sesungguhnya syaitan itu bagimu nyata. Ya, bagimu nyata. Atau demi Allah, sesungguhnya syaitan itu bagimu. Paham nggak dari kalam ini? Tidak paham, ya? Maka terjemahannya aneh. Maka di sini sudah jelas bahwa kata adu dia menjadi khobar, ya, dia menjadi khobarnya si inna. Aduun khobaru inna marfu'un bidammah li'annahu isim mufrad. Kemudian mubin di sini dia menjadi sifatnya si adu, menjelaskan sifatnya si adu. Musuh yang apa? Oh, musuh yang nyata. Yang nyata, ada yangnya, berarti di situ dia menjadi sifatnya si adu, musuh yang nyata. Ada pertanyaan sampai sini? Insya Allah nggak ada, ya. Kita lanjut, kita manfaatkan waktunya. Ya, masih 8 menit, semoga selesai. Rubba artinya jarang, ya, jarang. Rubba artinya jarang. Ditulis sendiri, ya, anak lagi nggak bisa ngetik ini. Rubba artinya jarang. Contohnya, rubba rajulin alimin laki tahu, ya. Maksudnya di sini sedikit, ya, jarang itu sedikit, ya, bukan jarang air panas, ya, sedikit. Sedikit laki-laki yang alim, yang mengetahui atau yang berilmu, laki tahu, ya, kamu menemuinya. Maksudnya apa? Ya, laki-laki yang berilmu itu sangat sedikit, yang kita temui itu sangat sedikit, ya. Kebanyakan adalah laki-laki yang tanpa ilmu, ya, atau apa, ya, istilahnya yang mereka itu hidupnya sakarep sendiri, ya, bukan dengan
ilmu mereka beramal. Semoga kita Allah menjadikan kita orang-orang yang punya semangat ya untuk menuntut ilmu dan dipahamkan ilmu kepada kita. Amin. Rubba di sini harfu jarin ya. Mabniyun bi fathah ya. Dia tidak bisa dikatakan rubi, rubu. Ya. Rajulin dia ismun majrurun bil kasrah li'annahu isim mufrad. Alimin. Alimin di sini dia menjadi sifatnya si rojul. Ya, sama-sama kasroh. Ya. Sama-sama kasroh. Laki tahu. Laki tahu. Dia di sini sebenarnya belum pembahasan kita ya. Ini dia adalah fiil ya. Lakia ya. Lakia dia adalah fiil dan dia adalah fiil madhi. Kemudian dia adalah mabni ya. Dia mabni fi'lu madin mabniyun bisukun li tisalihi bita'il fa'il. Dia adalah fi'il madhi yang mabni dengan sukun. Kenapa dengan sukun? Karena dia bersambung dengan ta fa'il. Wa at-ta'u, tak di sini dia adalah fa'ilun. Fa'ilun fi mahalli raf'in. Ya, fi mahalli raf'in. Kemudian al-ha di sini dia menjadi maf'ulun bi fi mahalli nasbin ya. Fi mahalli nasbin di annahu isim dhamir. Kemudian yang ke-13 ya. Ats-tsalis wa asrah di sini ada mud wa mundu. Artinya adalah sejak. Ya, artinya sejak. Contohnya ma ra'aitahu. Tidaklah aku melihatnya mungdul amsi. Ya, mungdul amsi. Di sini mungdu dia mengejarkan si al-amsi. Kemudian ini pun ya sebenarnya al-amsi pun ya kalau dia tanpa alif lam maka dia tetap kasroh. Dan di sini ada alif lam pun dia kasroh. Ya, karena ada mungdu ini. Taib. Ya, kalau kita ngomong amsi tanpa alif lam itu selalu kasroh. Dia adalah mabni. Adapun kalau dia ada alif lamnya dia sebenarnya mu'rob. Namun karena di sini kedahuluan mungdu, ada kata mungdu di depannya, maka dia dibaca al-amsi. Mungdul amsi. Taib. Ma di sini dia adalah harfun nafyin. Ya, harfun nafyin yang artinya tidak. Ra'aituhu. Ya, kalian bisa membacanya ra'aitahu atau ra'aituhu atau ra'aitihi. Tergantung makna kalimatnya apa. Kalau kalian mengatakan tidaklah kamu ya satu orang laki-laki melihatnya ya maka ra'aitahu. Kalau yang dimaksud adalah kalian ngomong sama seorang perempuan maka ma ra'aitihi. Kalau kalian menyebut diri sendiri ya, kalian ngomong diri sendiri maka ma ra'aituhu. Tidaklah aku melihatnya mungdul amsi. Dan kemudian yang terakhir di sini qala ada hasya. Ini sudah kita bahas ya secara detail kemarin pada pembahasan al-istisna. Dia mengejarkan namun maknanya adalah pengecualian. Paham ya? Dia mengejarkan isim setelahnya namun maknanya adalah pengecualian, istisna. Contohnya ja'atul labu ada Muhammadin. Telah datang semua murid-murid itu kecuali si Muhammad. Ya, kecuali si Muhammad. Ja'a fi'lu madin mabniyun bil fathah li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Ya, karena dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya, dia tidak bersambung dengan ta fa'il atau awawu jamaah atau aliful isnain atau nunun niswah. Ya, dia sendirian ja'a.
maka dia mabninya dengan fathah. At-tullabu fa'ilun marfu'un bidhammah li'annahu min jam'ut taksir ya, karena dia dengan jamak taksir. At-tullabu. Ada adawatul istisna di sini ya. Adawatul istisna mabniyun ala sukun ya, ada sukun di atas alif ini. Ada. Muhammadin ismun majrurun bil kasrah ya, li'annahu isim mufrad. Ada pertanyaan? Tafadholna ya. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan atau nanti bisa japri ya. Insya Allah besok pelajarannya kita mentasrif ya, meneruskan kemarin tasrif fi'il amr ya, kalau tidak salah ya. Mbak, kalau pemakaian mud dan mundu itu dibedakannya dari mana? Pemakaiannya, maksudnya gimana? Iya. Yang ini di misalnya kan pakai mundu. Ya, simut ya, simut sama Kan, ya. ya, pemakaiannya sama aja ya. Ma ra'aituhu mudil amsi. Mudil amsi. Kenapa mudi? Karena di sini adalah sukun ya. Huruf yang bersukun kemudian bertemu dengan apa ini namanya? Hamzah wasol, maka dikasih mudil amsi ya. Kalau kalian membacanya diputus maka mud al-ams ya. Tapi lebih baik diwasolkan ya bacanya ya, mudil amsi. Ada lagi pertanyaan? Jadi sama saja ya? Ya, boleh. Milih Sama satu. saja. Boleh. Oh. Ini tinggal mudhofun ilaihi kemudian at-tabi' ya. Semoga 2 pertemuan lagi atau 3 pertemuan lagi selesai. Kemudian kita akan masuk ke i'rab fi'il ya, insyaallah. Baik. Kita tutup ya pertemuan Zoom hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.